Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai evaluasi pembelajaran berbasis digital, gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai belajar mengenal apa saja metode atau cara pembelajaran yang berbasis digital. Ada yang visual dan ada audiovisual. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu di evaluasi pembelajaran berbasis digital. Setelah kita melakukan pembelajaran, kemudian menentukan dulu kira-kira metode pembelajaran yang berbasis digital seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari lembaga atau siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi pembelajarannya dengan berbasis digital. Artinya apa evaluasi pembelajaran berbasis digital itu? Itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang proses dan hasil belajar. Jadi kegiatan dari evaluasi ini meliputi pengumpulan, analisis, pelaporan data. Yang dilaporkan apa? Proses semua ini adalah hasil belajar siswanya. Ya, jadi yang dievaluasi adalah semua kegiatan, yang muaranya adalah yang dilihat adalah hasil belajar siswanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi memang ada dalam bentuk evaluasi pembelajaran itu bentuknya banyak sekali. Ada yang mungkin langsung guru atau kepala sekolah atau yayasan itu melihat di lembaganya langsung atau di kelas langsung, seperti supervisi itu juga bisa. Tapi di sini lebih ditekankan evaluasi pembelajaran yang berbasis digital, gitu ya. Terus lebih dari sekedar ujian online, jadi bukan seperti ujian online. Ini adalah pendekatan holistik yang mencakup penilaian proses, yaitu untuk perbaikan pembelajaran. Penilaian proses ini seperti supervisi, kuis singkat, polling, diskusi online. Penilaian hasil untuk menilai pencapaian akhir, ujian online, penugasan digital, proyek multimedia. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah supervisi itu untuk guru, tapi di sini yang dimaksud adalah penilaian proses untuk siswa, gitu ya. Terus kemudian setelah proses, kemudian ada hasilnya, kemudian dianalisis pembelajarannya, yaitu melacak aktivitas belajar untuk memahami perkembangan siswa secara utuh, gitu ya. Jadi disinilah letaknya. Kemudian paradigma sekarang itu sudah berubah. Seperti apa? Dulu itu penilaian di akhir proses, yaitu ujian tertulis. Kalau sekarang itu penilaian berkelanjutan selama proses belajar. Makanya dulu itu ada dalam pembelajaran itu atau dalam lembaga pendidikan itu, pembelajaran yang dilakukan selama misalnya di tingkat sekolah dasar itu selama 6 tahun itu dinilai dari 3 hari atau 2 hari. Nah, tapi sekarang itu kan memang semenjak tidak ada ujian nasional itu paradigmanya sudah berubah, yang sekarang penilaian berkelanjutan selama proses belajar. Kemudian bentuk dan alat evaluasi digital yang dapat digunakan itu apa saja ya. Ini setidaknya ada 4. Yang pertama untuk kuis atau ujian. Ini ujian untuk siswanya ya. Bisa menggunakan Google Form seperti yang tugas yang biasanya kita lakukan, atau pakai Quizzes. Ini adalah salah satu platform atau jenis untuk ujian online, dan banyak lagi yang lainnya, bisa ujian dan yang lain sebagainya. Kelebihannya apa? Penilaian otomatis, hasil langsung, variasi soal menarik ya. Dari beberapa aplikasi ini atau software ini yang bisa dimanfaatkan untuk penilaian atau ujian, ini memang mempermudah untuk guru, di mana nanti tidak perlu mengoreksi soal lagi. Jadi langsung otomatis nilai itu keluar setelah siswa itu selesai mengerjakan. Tapi memang itu adalah nilai plusnya. Biasanya itu agak repot di awalnya, itu harus menginput soalnya dulu dan menentukan jawabannya ini. Kalau jawabannya A itu nilainya berapa, kalau salah nilainya berapa, kalau
betul nilainya berapa. Itu memang repotnya di situ, tapi di awal repotnya, tapi nanti di akhir itu sudah nilai itu akan keluar sendiri tanpa harus kita mengoreksi. Itu memang kelebihannya. Terus yang kedua, untuk tugas yaitu proyek, mengukur kreativitas dan kedalaman itu bisa menggunakan apa saja, misalnya bentuknya presentasi itu PowerPoint seperti yang jenengan semua lihat ini. PowerPoint itu bisa menggunakan Canva, misalnya slide-nya. Video presentasi itu bisa blog atau esai digital, infografis dan lain sebagainya. Kelebihannya apa? Mengasah keterampilan kolaborasi, komunikasi dan berpikir kritis ya. Yang ketiga adalah untuk portofolio digital atau mengukur perkembangan. Nah, ini bisa platformnya contohnya apa saja, yaitu siswa membuat blog pribadi atau folder digital yang menampilkan karya terbaik dan refleksi belajar, gitu ya. Jadi seperti siswa itu membuat rumah sendiri dalam folder, nanti tugas-tugasnya atau karya-karyanya bisa dimasukkan di situ dan orang lain bisa melihatnya. Kemudian yang keempat adalah untuk interaksi atau partisipasi, seperti alatnya seperti apa atau platformnya, polling atau Mentimeter atau diskusi online, forum Google Classroom, seperti mungkin nanti jenengan di perjalanan selama kuliah juga akan merasakan ada nanti diskusinya lewat Google Meet atau lewat Google Classroom, lewat Zoom dan yang lain sebagainya. Kelebihannya apa? Mendapat umpan balik cepat dan mendorong partisipasi aktif. Karena di sini sifatnya itu adalah diskusi, jadi otomatis ada kegiatan umpan baliknya ada. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kelebihan dan tantangannya apa? Kelebihannya adalah dengan adanya teknologi digital atau ya berbasis digital ini, kelebihannya adalah lebih efisien, yaitu efisien maksudnya adalah menghemat sumber daya yang ada dan otomatis koreksi lebih cepat seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan koreksi yang lebih cepat, laporan lebih bisa otomatis, itu akan mempersingkat pekerjaan dan mempercepat semua proses yang ada, yang biasanya misalnya setelah ujian itu harus mengoreksi 1 lembar per siswanya itu dan per mata pelajaran, terus kemudian itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 minggu, 3 minggu. Sekarang setelah 1 hari setelah kegiatan, bahkan pas langsung setelah kegiatan itu nilai itu sudah bisa dilihat, kemudian mudah diakses, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti yang sekarang itu dilakukan di madrasah, itu ada namanya adalah rapor digital, di mana proses evaluasinya itu menggunakan ujian online. Setelah itu langsung bisa dilihat dimanapun, seperti pakai quizzes itu misalnya ujian saya yang membuat quizzes di sini, dengan ujiannya di rumah itu sudah bisa melihat hasilnya, juga mungkin kalau ditampilkan di setting hasilnya bisa dilihat ya, langsung bisa dilihat ya. Data yang mendalam, analitik pembelajaran, memberikan wawasan detail tentang kesulitan belajar siswa. Nah, di sini biasanya kalau kita menggunakan platform tertentu itu tidak hanya menampilkan mengenai hasilnya saja, tetapi biasanya itu ada analisisnya. Misalnya bentuknya grafik-grafik itu yang nilainya itu di bawah KKM itu berapa, misalnya kita sudah menyusun itu, terus kemudian misalnya kita setting siswa itu tidak boleh berganti tampilan atau multitasking selama ujian, itu juga ada laporannya. Terus misalnya siswa itu ternyata ada kesulitan di soal ini, itu terlihat dari setiap soal itu, misal soal tertentu ngerjakannya lebih lama, itu biasanya ada settingannya di platform-platform tertentu. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan belajar. Format seperti game membuat evaluasi lebih menarik gitu ya. Dengan adanya seperti quizzes ini itu menarik sekali karena tampilannya itu ada musiknya, ada layarnya berwarna-warni, itu juga termasuk membuat daya tarik dari siswa. Terus kemudian personalisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan level kemampuan siswa gitu ya. Jadi sudah pasti, karena biasanya dengan platform yang lebih baik itu biasanya berbayar, itu jauh lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian tantangannya apa?
yaitu konektivitas atau akses, memerlukan perangkat dan internet yang stabil. Sudah pasti ya, ini harus, karena kalau misalnya ada internet yang tidak stabil, entah itu dari servernya atau dari jenengannya, itu akan mempengaruhi. Misalnya waktu itu terus berjalan, terus ternyata internetnya putus-putus, akhirnya waktu sudah habis sedangkan belum mengerjakan, itu juga masuk sebagai tantangan. Kecurangan akademik, ya, resiko mencontek atau plagiarisme lebih tinggi. Nah, di sini misalnya tadi saya jelaskan ada salah satu platform yang memfasilitasi misalnya siswa selama mengerjakan itu tidak boleh multitasking, tapi biasanya siswa sekarang itu jauh lebih canggih lagi. Mereka bukan multitasking, tapi membuka gadget yang lain untuk mengerjakan pakai AI dan yang lain. Itu kan juga termasuk salah satu dari kecurangan akademik yang sangat sulit untuk dihindari kalau kita menggunakan model digital. Kemudian literasi digital, guru dan siswa perlu melek teknologi. Otomatis bagaimana kita bisa menyuruh siswa untuk melakukan evaluasi ujian dan lain sebagainya secara online, tapi kita sendiri sebagai pendidiknya belum menguasai, ya kita harus mau tidak mau harus lebih dulu menguasai teknologi itu daripada siswanya. Kemudian yang keempat adalah keamanan data. Pelindungan data pribadi dan soal ujian harus diperhatikan. Nah, di sini biasanya kalau kalau kita membuat data dan data siswa itu bentuknya masuknya di cloud. Nah, sedangkan itu cloud itu kita tidak tahu ada di mana, ada di pihak ketiga, gitu ya. Jadi rawan sekali untuk data itu bisa disebarkan atau tapi memang di aplikasi atau platform tertentu itu memang ada yang bisa disetting atau diatur apakah soal ujian ini bisa diakses semua orang atau tidak. Itu bisa, biasanya yang berbayar itu ada. Kemudian desain yang berkualitas, membuat soal dan tugas yang baik di dunia digital membutuhkan keterampilan khusus. Ya, di sini tadi yang saya sebutkan di awal tadi, memang itu akan mempermudah di akhir dalam penilaian, tapi biasanya agak repot di depan, yaitu dengan membuat soalnya, menginput soalnya itu membutuhkan waktu. Kemudian strategi merancang evaluasi digital yang efektif itu seperti apa? Prinsip dasarnya adalah align with objective, yaitu pastikan metode evaluasi selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, gitu ya. Jadi tetap seperti di pembahasan sebelumnya, dalam pemilihan metode pembelajaran digital itu kita pilihnya yang mana, pakai yang kemarin tuh yang visual, audiovisual dan yang lainnya, itu tetap yang menjadi patokan adalah apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran, gitu. Apakah sesuai dengan kondisi, gitu. Begitu pula dengan evaluasi pun sendiri, itu harus dipilih apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Langkah-langkah praktisnya seperti apa? Menentukan tujuan, apa yang ingin diukur, pengetahuankah, keterampilankah, atau sikapnya, ya. Terus yang kedua, pilih alat yang tepat, pilih platform yang mudah digunakan, mudah diakses dan sesuai dengan tujuan. Ingat di sini tidak semua guru itu melek terhadap atau menguasai teknologi digital dengan baik, gitu. Mungkin menurut kita pribadi itu kita sudah bisa menguasai, tapi bisa jadi guru yang lain itu belum bisa. Jadi kita harus memilih teknologi yang bukan hanya canggih, tetapi mudah diakses, mudah difahami, mudah dikerjakan, baik itu untuk guru yang lain atau untuk siswa. Karena tujuannya itu bukan masalah canggihnya, tetapi adalah apakah platform ini itu mudah untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah rancang instruksi yang jelas, berikan petunjuk yang detail. Nah, di sini itu menjadi penting karena biasanya siswa itu ketika mengerjakan online itu kelemahannya adalah karena tinggal klik ya, jadi tidak perlu usaha yang keras. Itu biasanya langsung diklik tanpa, apalagi di situ siswa sekarang kita juga tahu bahwa literasinya itu sangat rendah. Jadi kadang-kadang itu sebelum memastikan bacaannya instruksinya apa itu langsung tanya dulu, ini ngerjakannya bagaimana Pak, ini ngerjakannya bagaimana Bu, padahal di atas atau di bawah itu sudah ada instruksinya suruh memilih satu atau dua atau bisa menjawab lebih dari satu, itu biasanya ada. Terus harus membuat garis untuk menjawabnya, menghubungkan garis, itu berilah instruksi yang jelas. Jadi misalnya
bisa dengan kalimat yang tebal atau tanda seru atau mungkin teks yang berwarna berbeda. Nah, uji coba teknis yang keempat yaitu pastikan semua link, soal, dan fitur berjalan lancar sebelum digunakan. Nah, ini harus ada uji coba dulu. Jangan langsung kalau di ujian itu biasanya ada try out-nya dulu atau dicoba dulu dengan soal yang lain, atau mungkin dicoba tidak ke siswa dengan sesama guru, apakah link ini sudah sesuai, apakah ketika jawab itu tidak ada masalah. Karena kalau kita sudah membagikan itu kepada siswa, secara otomatis itu tidak bisa lagi dikoreksi ya, maksudnya tidak bisa lagi diperbaiki karena jamnya sudah berjalan, sudah sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kelima adalah komunikasikan kebijakan kejujuran akademik. Tegaskan aturan tentang yang tidak boleh tidak boleh membuka, harus menyalakan kamera, atau tidak harus menyalakan dua kamera, yang di depan dan yang di belakang. Terus kemudian misalnya harus tidak boleh membuka link yang lain dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah berikan umpan balik yang konstruktif. Manfaatkan fitur komentar untuk memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan belajar. Ini biasanya ada di platform-platform ujian, itu ada untuk kolom komentar umpan baliknya. Nah, evaluasi digital itu bukan tentang menggantikan peran guru, tetapi memperkuat dengan data dan alat yang lebih powerful untuk memahami dan memajukan proses belajar siswa. Jadi di sini evaluasi digital bukan untuk menggantikan peran guru. Guru bisa langsung melihat atau mengevaluasi pembelajaran siswa itu, tapi itu sifatnya adalah subjektif. Nah, di sini dengan adanya evaluasi dalam bentuk digital itu setidaknya itu lebih objektif karena melihat dari hasil langsung dalam bentuk data dan angka yang bisa dianalisis. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.